I need to go shopping. I need to buy a coat. A coat, betul ya. Terus yang B, I'll go with you. I need to get an umbrella. an umbrella. Dua-duanya pakai e ya, bukan de. Karena kita kan belum tahu yang mau dibeli yang mana. Coat yang mana dibeli yang mana. Dia mau beli umbrella juga nggak tahu yang mana. Dan umbrella ingat itu depannya kan u ya, u umbrella. Jadi pakai an umbrella ya. Oke, bagus. Thank you. Thank you, sir. Yang kedua, Good evening, Mr. Oni. good evening, silakan. Nomor 2. Hi, come in. Hi, the weather is terrible today. It's cold and wet outside. Well, it's warm here in here. What should I do with my coat and umbrella? Lanjut, terakhir yang E. Oh, you can put the coat in that closet. I'll take the umbrella and put it in the kitchen where it can dry. Ya, betul ya, pakai the semua. The weather itu kita pakai the karena yang kita maksud itu kan jelas, itu cuaca bukan cuaca sembarangan tapi cuaca hari ini. Ya, makanya kita pakai the weather. The weather is terrible today karena kita mengacu pada cuaca hari ini. Begitu pula dengan coat, umbrella, dan kitchen itu juga sama-sama tahu. Pembicara dengan yang diajak bicara tahu yang dimaksud itu apa. Ya, coat yang baru mereka beli tadi, the coat, umbrella, terus kitchen. Terus ingat pakai yang umbrella seperti halnya an, ya umbrella kan pakai an. Nah, umbrella juga kalau diberi the itu kita menyebutnya pakai the. I'll take the umbrella. Ya, I'll take the umbrella ya. Oke. Thank you. Thank you, Mister. Ya, nomor 3. Silakan. My cousin Jane has a good job. She works in the office. She uses a computer. Komputer. Nah, sekarang yang kedua ini. Ini pakai atau pakai the? Dia punya pekerjaan. Nah, sekarang office-nya tuh tahu persis nggak antara pembicara dengan orang yang diajak bicara? Apa kita tahu persis office-nya tuh yang mana? Kira-kira tahu nggak? Ini kan Mungkin tahu. ini nggak tahu. Ini ceritanya kan Jane itu ya memang mungkin bisa tahu ya, tapi ini sepertinya nggak tahu. Kan dia cerita nih, my cousin Jane has a good job. Dia cerita dengan temannya, anggaplah saya punya sepupu namanya Jane ya, kerjanya ya lumayan lah. Dia kerja di kantor. Nah, kantornya itu sebenarnya nggak penting kantor yang mana. Ya kantornya itu pokoknya ya dia kerja di kantor aja. Kantor yang mana tuh nggak gitu penting. Yang penting dia orang yang kerja di kantor. Jadi posisi kantornya, kantor yang mana itu sebenarnya tidak begitu penting. Makanya di sini yang lebih tepat adalah ya. Tapi karena ini office, jadi pakai an ya. Dan bacanya biasanya disambung, an office. Bukan an office, tapi an office. Yang an itu biasanya memang sering disambung. Dengan umbrella kan an umbrella. Biasanya ucapannya juga disambung, an umbrella. Ya, jadi ini she works in an office. Nah, yang komputer juga benar, she uses a computer. Itu nggak penting komputer yang mana. Cuma maksudnya ya dia bekerja pakai komputer maksudnya. Oke, jadi itu pakai an, semua ya. Oke, thank you. You're welcome. Berikutnya ini agak pendek, jadi langsung nomor 4, nomor 5, 2 soal ya. Desmi langsung 2 nomor. Nomor 4, nomor 5. Nomor Ya. 4, how much longer do you need to use the computer? Why? I need to use it too. Just 5 minutes more, then you can have it. Terus nomor 5. Ya, terus I need the stamp for this letter. Do you have one? Yes, here. Thanks.
Nah, coba lihat yang kelima. Dia stem itu maksud dia mau perangko. Dia udah tahu pun perangkonya yang mana. Yang I need dia stamp for minta, dia sedang minta perangko ya. I need a the stamp for stamp. this letter. Do you have I- one? Dia nanya, kau punya nggak? Nah, artinya dia stemnya yang dia minta, dia udah tahu belum di mana bendanya. Dia belum tahu ya. Dia belum tahu kan bendanya itu yang mana. Dia kan nggak punya stem. Dia juga nanya ke temannya, kamu punya atau tidak? Nah, jadi stem yang dimaksud itu belum jelas. Ya, I belum need a jelas yang stamp. dimaksud. I need a stamp. Ya. Jadi stem I need karena a stemnya stamp. itu. Nah, kalau Ya. misalnya pakai the stem itu udah jelas stemnya yang mana. Jadi, mereka berdua Hmm. bisa nunjuk kok stemnya yang itu. I need the stem. Nah, tapi karena ini sama-sama nggak tahu, ya dia nanya, saya butuh perangko satu, kamu punya tidak? Jadi kan masih pokoknya hanya perangko aja, perangko yang mana kita nggak tahu begitu. Makanya pakai stem. Ini mungkin agak sulit awalnya, tapi lama-lama itu kita bisa dapat nilai rasa lah, kapan pakai kapan pakai do. Feeling. Ini memang agak sulit nih, ini agak mengandalkan feeling ya. Lama-lama terbiasa. Jadi kalau di awal itu memang ini salah satu pelajaran bahasa Inggris pelajaran grammar yang cukup sulit ya, membedakan kapan pakai the, kapan pakai ya. Oke, Okay, thank you. Yeah, thank you. Berikutnya nomor 6. Silakan. Good evening, sir. Evening. Would you like an egg for Betul. breakfast? Ya. No, thanks. I'll just have a glass of juice and some toast. Ya, betul ya. Ini sama-sama ini belum biasanya kalau kita minta order itu memang nggak pakai the. Ya biasanya kalau kita ngorder entah di restoran atau di mana. Kalau ini kan menawarkan orang untuk makan untuk sarapan ya. Would you like an egg? Ya disambung ya. An egg disambung an egg. Ya, would you like an egg for breakfast? No, thanks. I'll just have a glass of juice and some toast. Biasanya kalau adegan makan ya kita minta ini selalu biasanya pakai karena bendanya itu belum kelihatan. Tapi kalau misalnya contoh lain misalnya di depan meja itu biasakan ada tempat garam. Ya, ada tempat garam ya. Nah, misalnya kita tempat garamnya itu agak jauh dari kita. Kita minta orang yang di seberang kita untuk ini garamnya tolong dong kasih ke saya. Kita biasanya nyebutnya can you pass me the salt. Nah, pakai the. Can you pass me the salt? Pakai the karena yang kita tahu sama-sama garam mana yang dimaksud. Oh, garam yang di seberang itu. Can you pass me? Bukan lagi tapi pakai the. Begitu. Itu memang agak butuh feeling sedikit ya. Dalam hal ini memang yang pas itu pakai semua. Oke? Thank you. Okay. Welcome. Berikutnya lagi nomor 7 dan nomor 8 ya, karena itu agak kalau 7 aja terlalu singkat. 7 dan 8. Farin, 7 dan 8. Yes, Mr. Oni. Ya, silakan. Do you see my pen? I can find it. There it is. It's on the floor. Oh, Ya. I see it. Thanks. Be sure to look at the moon tonight. Why? The moon is full now and it's beautiful. Ya, betul ya. The floor ya kita tahu ya, it's on the floor ya, lantai yang itu bukan lantai yang lain. Kita sama-sama tahu ya. Sama-sama nunjukkan oh itu di situ. Begitu pula dengan moon. Moon itu ya nggak pernah moon yang lain ya, selalu moon yang itu. Jadi orang nggak pernah ngomong a moon, tapi konteksnya pasti bukan bulan yang kita punya itu. Kalau mungkin kita ngomong tentang bulan planet lain itu mungkin boleh ngomong a moon. Tapi kalau maksud ini kan bulan yang kita lihat di atas langit itu yang sedang purnama atau apa. Jadi kayak moon, sun, weather itu seringkali pakai the. Karena semua orang tuh mengacu ke ya cuaca yang sama, bulan yang sama, matahari yang sama begitu ya. Lalu pakai the jadi ya. Oke. Thank you. Nomor 9, nomor 10. Silakan, nomor 9, nomor 10. Can I call you tonight? No, I don't have a telephone in my apartment yet. I just moved in yesterday.
Ya, betul, pakai e ya. Sorry, yang nomor 10? Could Nggak you kedengeran? answer the telephone? Thanks. Ya. Hello. Ya, oke, betul ya. Yang pertama tuh teleponnya kan teleponnya belum terpasang. Teleponnya belum terpasang, jadi ya telepon yang mana ya pakai ya, teleponnya belum. Tapi yang kedua, could you answer the telephone, itu telepon yang sedang bunyi itu, kita minta tolong teman untuk ngangkat telepon. Telepon yang mana ya, telepon yang bunyi itu. Kita sama-sama tahu kan, could you answer the telephone? Ya, jadi teleponnya sama-sama tahu ya, telepon yang sedang bunyi itu. Makanya pakai the ya. Oke, thank you. Bagus. Oke, berikutnya masih ada nggak? Oh, berikutnya sudah habis. Oke, ya sudah. Sekarang kita ke bab berikutnya ya. Sekarang kita lihat generalisasi. Generalisasi adalah salah satu tema yang cukup penting dalam grammar bahasa Inggris. Generalisasi itu maksudnya kita bukan membicarakan contoh yang pertama ya, apples are good for you. Kita bukan bicara tentang satu apel, tapi kita bicara tentang semua apel atau apel pada umumnya. Nah, generalisasi itu seringkali dalam bahasa Inggris kita pakai plural. Ya, kita pakai plural. Makanya kita sebut apples are good for you. Kita bukan bicara tentang satu apel, kita bukan bicara tentang banyak apel juga, tapi kita bicara tentang apel pada umumnya. Ya. Apples are good for you. Begitu pula yang kedua, students. Kita bukan bicara tentang satu siswa, kita bukan bicara tentang banyak siswa, tapi kita bicara tentang siswa pada umumnya. Students use pens and pencils. Nah, karena student ini banyak, maka pens dan pensilnya juga mengikuti pada umumnya. Jadi yang umum itu bukan hanya studentnya, tapi pen dengan pensilnya juga umum. Ya, karena umumnya mereka memang pakai nggak hanya satu pen, nggak hanya satu pensil ya. Makanya students use pens and pencil. Yang ketiga, I like to listen to music. Hati-hati, music itu nggak pakai S ya. Ya, music itu nggak pakai S. Dan kalau untuk benda-benda yang tidak pakai S, dan kalau kita generalisasi, itu tetap tunggal. Ya, tetap tunggal. I like to listen to music. Begitu pula yang D, rice. Ini kan bukan hanya beras tertentu, tapi beras pada umumnya. Beras pada umumnya tetap pakai tunggal ya. Rice is good for you. Ya. Jadi untuk benda-benda yang bisa dijadikan jamak, dibuat jamak, tapi untuk benda-benda yang tidak punya bentuk jamaknya, seperti music, rice, traffic, dan lain-lain, itu tetap dalam bentuk tunggal. Oke? Ya, sekarang kita ngomong yang E. Kita lihat yang E ya. Nah, ini bukan generalisasi lagi, hati-hati. Ya, Tom and Anne ate some fruit. Jadi kita ngomong tentang buah yang mana? Buah yang sedang dimakan Tom dan Anne. Nah, buahnya ada apa? Ada apple, ada banana. Ya, jadi bukan apple secara keseluruhan, secara umum, atau banana secara umum. Tapi ini kita mengacu ke buah yang memang sedang dimakan Tom dan Anne. Nah, kita sama-sama udah tahu ya, kita pakai the karena kita tahu apple yang mana, apple yang sedang mereka makan, makanya itu pakai the. The apples karena kita di situ apelnya ternyata nggak satu, apelnya banyak. Ya, kita pakai the apples were very good. Jadi apel yang ini walaupun ini jamak tapi beda ya dengan yang pertama. Dengan pakai the di depan itu tidak lagi mengacu ke apel secara umum, tapi apel yang sedang mereka makan. Ya. The apples were very good. Apel yang sedang mereka makan itu enak. Ya. But the bananas were too ripe. Nah, pisangnya juga banyak. The bananas were too ripe. Tapi pisang yang sedang mereka makan itu terlalu matang. Jadi begitu pakai the, itu bukan lagi apel secara umum, tapi apel spesifik. Ya. Apel spesifik yang sedang mereka makan. Begitu pula yang F, lihat ya. We went to a concert last night. The music, nah udah pakai the, itu kita bukan lagi bicara musik secara umum, tapi musik mana? Musik yang ada di konser itu, konser semalam. The music
was very good. Jadi kalau kata seperti music atau rice tadi, begitu kita kasih the itu artinya bukan lagi secara umum, tapi tertentu, ya musik tertentu atau yang apa namanya, yang diacu ya. Coba kita lihat contohnya. Yang pertama, sugar is sweet. Ini kan mengacu ke ini ya, mengacu ke gula pada umumnya. Ya gula pada umumnya ya memang manis kan. Makanya sugar is sweet, dan sugar itu nggak ada S-nya ya. Sugar nggak pernah kita beri S, makanya kita tidak pakai sugars ya. Jadi hanya itu dicoret itu maksudnya nggak ada, nggak perlu ditambahkan apa-apa. Jadi sugar is sweet itu sudah benar. Tapi yang kedua, lihat, could you please pass me the sugar? Seperti saya contohkan tadi yang pakai garam ya. Could you please pass me the sugar? Ini bukan kita bicara seluruh gula, tapi gula yang sedang ada di depan meja. Tolong dong gulanya. Ya, could you please pass me the, saya minta gulanya ya, minta ya di apalah di pass me itu bahasa Indonesianya apa ya? Pass me the sugar tuh minta ya minta gulanya lah. Biar gula mungkin sedang di apa? Kalau konteks di sana sih gulanya tuh biasanya yang kubus-kubus itu ya, di dalam toples kecil mungkin. Kalau kita mungkin agak jarang ini. Agak jarang ya naruh gula di toples. Oke, ya. Kita coba ya. Kita coba. Oke, nomor karena ini hanya satu orang. Oh enggak deh. Ada yang satu, ada yang dua. Oke, yang berikutnya Linda, 2 nomor ya, nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 dan nomor 4, silakan. Okay, number 3. Wait a second. Oranges are orange. And no Pakai article the atau bananas are yellow. dikosongkan atau pakai the? Kosong. Kosong ya, bananas are yellow. Nah, ini kita bicara warna kan? Yep. Oranges are orange. Orange ya, jeruk itu warnanya orange dan pisang warnanya kuning. Ini kita ngomong tentang pisang dan jeruk secara umum. Jadi tidak pakai the ya. Oke. Yep. Yang kedua, yang nomor 4. There was some fruit on the table. I didn't eat the bananas because they were soft and brown. Betul. Nah, ini bukan lagi umum, tapi bananas yang ada di meja. Ya, makanya pakai the. I didn't eat the bananas because they were soft and brown. Udah kematangan ya, udah lembek ya. Oke, thank you. Thank you. Oke, berikutnya. Nomor 5, nomor 6. Astuti, silakan. Good evening, sir. Good evening. Number 5. 6. Everybody need food to live. Betul ya. Jadi nggak pakai ya, masih ini makanan secara umum ya. Kita semua butuh makan. Oke. Nomor 6. Number 6. We ate at a good restaurant last night. The food was excellent. Ya, foodnya apa? Food yang kita makan di restoran. Ya, restoran ya. Makanya pakai the ya. Oke, thank you. Thank you. Oke, berikutnya ini langsung 2 ya. Jadi nggak hanya 1 nomor. Nomor 7 aja. Silakan. Nomor 7 aja. Ya, nomor 7. Salt tasted salty and pepper tasted hot. Ya, oke, betul ya. Ucapannya taste itu nggak perlu tastes ya. Jadi taste hanya ada di ujung lidah itu dikasih s sedikit ya. Jadi salt, taste, salty, and pepper taste hot ya. Jadi kasih s saja sedikit di ujung. Jangan tastes ya. Taste. Ya, taste. Ada s sedikit ujungnya di belakangnya. Ya, begitu. Ya, oke. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Ya, nomor 8 ini juga banyak. Langsung nomor 8 juga 2 ya. 2. Jadi 1 nomor aja ya. 1 nomor aja, silakan. Yes, sir. Could you please pass me the salt? Thanks. And could I have the pepper too? Ya, betul ya, satunya. Dua-duanya pakai the ya. Ini
biasa kalau adegan di meja makan ya. Oke, thank you udah aku jelasin tadi ya. Yeah, thank you, sir. Nah, ini langsung ya, ini 2 nomor ya, nomor 9, nomor 10. 2 nomor, nomor 9, nomor 10. Silakan. Coffee is brown. Betul, coffee is brown. Stephen made some coffee and some tea. The coffee was very good. I didn't taste the tea. Ya, betul ya, yang coffee yang ini kan kopinya udah tahu ya, kopi yang dibuat Stephen. Jadi makanya kita pakai the coffee, the tea ya. Oke, thank you. You're welcome. Oke. Nomor 11. Satu aja ya, karena itu 2. Silakan. I like fruit. I Ya. also like vegetables. Ya, fruit itu bacanya fruit. I-nya nggak dibaca ya, fruit. Oke, U-nya jadi dalam bahasa Inggris itu sering banyak ada hurufnya tuh banyak tapi nggak dibaca. Jadi fruit itu dibaca fruit aja ya. I-nya tuh nggak kedengaran ya. I like fruit. I also like vegetables ya. Oke, thank you. Welcome, sir. Oke. Ini jadi dua-duanya nggak ada ya. Oke, nomor 12. Satu aja ya, satu nomor aja, silakan. There were some food on the table. The children ate the fruit, but they didn't want the vegetable. Ya, ini kita tahu ya, vegetables dengan fruitnya yang di atas meja, makanya pakai the ya. Oke. Lydia udah tadi ya? Udah. Udah. Oke, sorry. Oke, nomor 13, nomor 14. The page in this book are full of grammar exercises. Betul ya, pages. Kalau pages itu bacanya emang kedengaran ada pages seperti oranges. Jadi kalau yang J itu ada just-nya emang bunyinya. Jadi memang the pages in this book are full of grammar exercises. Ya, exercises juga ya, ada exercises. Ada ses-nya di belakangnya. Oke. 14. The books consist of the pages. Nah, hati-hati. Ini enggak. Ini buku. Ini tergantung. Ini bisa de, bisa juga sih. Ini bisa tergantung bukunya. Ini karena ini enggak cukup jelas ya. Enggak cukup jelas ini bukunya ada di depan kita atau sorry kok sih. Bisa dicoret ya. Bisa ini. Nah, ini bisa ya, kalau bukunya emang ada yang dimaksud di depan mata sih bisa pakai the sih. Tapi sepertinya lebih masuk akal dicoret aja sekalian ya. Ini maksudnya kita ngomong tentang buku secara umum. Ya, kita jadi ngomong tentang buku secara umum. Buku itu kan pasti terdiri dari banyak halaman ya. Ya, jadi lebih enak ini kita ngomong tentang buku secara umum aja. Jadi books consist of pages. Ya agak aneh sih terus terang ini kalimat yang rada ya buku ya ada halaman lah, nggak usah diomongin gitu aja, itu udah sesuatu yang jadi agak ini. Tapi bisa begini, kasih contoh ya, misalnya kali contoh the book consists of colorful pages. Nah ini boleh pakai the ya. The books consist of colorful pages. Kenapa kita pakai the? Karena bisa jadi ini kita mengacu ke buku yang udah tertentu yang kita maksud. Dan ini ada kata colorful. Kan nggak semua buku ya halamannya berwarna. Berarti ini pasti mengacu ke buku tertentu yang kita maksud. Jadi ini pakai the boleh. The books consist of
colorful pages. Tapi ini pages-nya tetap nggak pakai the, ya, karena kan halamannya kita nggak tahu halaman yang mana. Pokoknya kita bilang ini isinya tuh berwarna aja begitu. Itu bisa pakai the, ya. Ini butuh agak feeling sedikit ya. Lama-lama terbiasa, nggak apa-apa. Ini masih belajar, ya. Oke, thank you, Riris. Thank you, sir. Oke. Berikutnya. Oh, udah habis. Sekarang kita lihat ke latihan berikutnya lagi. Ini ada apa ini? Oh ya, some dan any. Oke, ini tidak terlalu sulit. Ini tidak terlalu sulit. Ini some dan any ini maksudnya untuk maknanya sedikit. Ya, sedikit. Alice has some money, itu maksudnya Alice punya sedikit uang. Nggak banyak lah, ada lah gitu ya. Alice has some money. Nah, bentuk some ini kalau dalam negatif yang punya sedikit ini itu berubah jadi any. Ya, itu berubah jadi any. Ya, jadi Alice doesn't have any money. Jadi some dalam bentuk negatif itu berubah jadi any. Nah, dalam kalimat tanya itu boleh pakai some, boleh pakai any. Ya, dua-duanya benar. Does Alice has any money? Does Alice has some money? Sama, boleh. Ya, jadi boleh. Nah, terus sebentar. Yang berikutnya itu sama ya. Ini hanya contoh. I don't have any money. Ingat ya. I don't have any money itu kalimat negatif ya, karena ada don't, maka tidak pakai some tapi pakai any ya. Nah, tapi kalau untuk yang benda yang boleh pakai s, matches korek api ya, itu boleh pakai any tapi tetap pakai s, s-nya dipelihara ya, tetap ada. Jadi I don't have any matches. Jadi jangan pakai some ya. Kalau I don't have some matches itu salah. Tetap pakai any ya. I don't have any matches. Jadi intinya some itu untuk kalimat positif, kalau untuk negatif dan question itu boleh pakai any, kalau yang question itu boleh any, boleh some. Ya, tapi yang negatif harus pakai any. Ya, negatif harus pakai any. Coba kita lihat sedikit ya. Sue has some money. Sama seperti di atas ya, Sue has some money. I don't have any money. Nah, terus yang ketiga, do you have any money atau do you have some money? Dua-duanya boleh. Oke, karena ini soalnya ada kaitannya, mungkin ini agak digabung-gabung sedikit ya, agak gabung-gabung sedikit. Oke, yang pertama nih agak mudah. Oke, kita langsung ke ini, langsung 3 ya, yang berikutnya ini. Desmi langsung nomor 4, nomor 5, nomor 6. Silakan. Nomor 4. Do you need some help? Ya, boleh ya. Some help atau any help sama ya. Nomor 5? No, thank you. I don't need any help. Ya, negatif selalu pakai any ya. Oke. Nomor 6? Can need some help. Betul, positif harus pakai some ya. Oke, sip. Thank you. Thank you. Oke, berikutnya ini satu aja deh, nggak apa-apa. Nomor 7 aja ya. Nomor 7 saja, silakan. Anita usually doesn't get any mail. Any ya, any mail, betul. Negatif itu gampang. Negatif langsung otomatis pakai any ya. Oke, thank you. Ini agak banyak nih, agak banyak. Langsung ya, nomor 8. Agak banyak semua ya, yang nomor 8. We don't have any fruit in the apartment. We don't have any apples. We don't have any bananas. Sorry, agak kedengeran aku. We don't have any fruit in the apartment. We don't have any apples. Terus? Any bananas or any oranges. Ya, betul ya. Itu negatif semua ya. We don't have any fruit. We don't have any apples, any bananas, or any oranges. Oke, sip. Thank you. Oke.
Dua nomor langsung ya, nomor 9, nomor 10. Linda? Ya, nomor 9, nomor 10. Empty. There aren't any people in the house. Ya, betul. Number 10, I need some paper. Do you have any paper? Ya, any boleh, some juga boleh ya. Kalau untuk pertanyaan itu some, ini dua-duanya sama ya. Oke. Thank you. Berikutnya dua nomor juga, 11, 12 ya. 11, 12. Silakan. 11. Heidi can write a letter because she doesn't have any paper. 12. Steve is getting along fine. He doesn't have any problems. Ya, oke. Getting along tahu artinya? Steve is getting along fine. Along. Sendirian. Getting along itu maksudnya bukan sendirian. Getting along tuh maksudnya ini malah. Mungkin dia biasanya settingannya itu ke tempat baru begitu. Nah, dia bisa menyesuaikan diri atau tidak. Nah, getting along itu artinya bisa menyesuaikan diri. Ya, baik dengan orang atau dengan tempat, misal pindah ke rumah baru, pindah ke kosan baru, ya, atau pindah kantor baru, biasanya begitu. Jadi Steve, ya gimana? Adapted ya. Ya betul begitu. Adaptasi. Dia bisa adaptasi lah. Dia bisa adaptasi dengan kondisi baru ya. Steve is getting along fine. He doesn't have any problem, nggak ada masalah gitu. Oke, itu maksudnya ya. Oke, sip. Thank you. You're welcome, sir. Dua nomor ya, 13-14. Rizka, silakan. Dua nomor. 13-14. Yes, sir. I need to go to the grocery store. I need to buy some food. Do you need to buy some groceries? Ya, boleh. Nomor 14. I'm not busy tonight. I don't have any homework to do. Ya, any ya, negatif. Oke, thank you. Thank you, sir. Ini relatif mudah sih latihannya. Nggak sesulit yang tadi, yang E sama D. Ya. 15-16. Okay. I don't have any money in my purse. Ya, betul. There are some beautiful flowers in my garden this year. Ya, betul ya. Any, some. Oke, sip. Thank you. Thank you. Oke, ini apa? Ini nggak perlu lah. Ini oral exercise tidak perlu. Nah, sekarang kita coba lihat ini ya. Yang latihan berikutnya nih apa nih? Wah, ini sekarang ini mudah sebetulnya, tapi hati-hati ya. Sedikit hati-hati kapan pakai E. Ini hanya dua ya. Hati-hati, ini pilihannya dua. Kapan pakai any dan E. Jadi hanya dua. Ya, any dan E. Ya, coba kita contoh yang pertama. I don't have any money. Ingat, money itu nggak boleh pakai E ya. Money itu kata yang tidak ada bentuk, tidak bisa dihitung, nggak bisa E atau apa. Terus nggak bisa kasih S ya. Jadi makanya harus pakai any. Mas kadang dia negatif ya. I don't have any money. Tapi yang kedua, I don't have a pen. Pen itu bisa dihitung. Boleh pakai E. Kalau any, kenapa nggak boleh pakai any? Soalnya kalau any harus pakai S pennya. Ya, saya nggak punya banyak bolpen. Harus pakai S, any pens. Karena ini pennya satu, maka harus pakai E. Ya. Yang ketiga, I don't have any brothers and sisters. Banyak ya. Saya punya beberapa saudara laki-laki dan saudara perempuan. Jadi ini lebih ke tes kehati-hatian ya. Hati-hati lihat jamak atau tunggal, terus boleh pakai S, nggak boleh pakai S. Ya, jadi ini lebih ke tidak terlalu sulit, tapi ini harus teliti ya. Ini latihan ketelitian. Oke, satu orang, dua nomor ya. Oke, silakan nomor. Yes, sir. 4, nomor 5, nomor 4, We nomor don't 5. need to buy a new furniture. Hati-hati, furniture boleh pakai E nggak? Furniture bisa kan? dihitung atau enggak?
Bisa Nggak kan? bisa ya. Furniture tuh nggak bisa dihitung ya. Furniture itu nggak bisa dihitung. Jadi kita nggak boleh bilang a furniture. Ya, furniture tuh nggak bisa dihitung. Jadi kita nggak boleh pakai harus any. Hati-hati, ini agak jebakan ini, hati-hati ya. Mungkin kita hati-hati. Furniture itu kata yang sulit. Terutama kita dalam bahasa kita pikir furniture ya bisa. Nah, furniture itu kata kolektif, dia gabungan. Nah, gabungan terdiri dari apa? Sofa, chair, table. Nah, yang sofa, chair, table-nya itu bisa dihitung. Kita bisa ngomong a sofa, a chair, a table. Tapi furniture sebagai kata benda kolektif itu nggak bisa dihitung. Itu kayak kumpulan aja, perabotan. Nah, itu nggak boleh pakai ya. Furniture itu tidak boleh pakai tidak boleh pakai s. Nah, jadi di sini kita pakai any ya. We don't need to buy any new furniture. Ini ya mungkin agak sulit soalnya kalau pakai kayaknya baik-baik aja tuh artinya nggak ada, kita nggak mau beli furniture baru ya Pak, satu gitu. Jadi ya, furniture ini kata yang sulit diingat. Ya, nggak boleh pakai dan nggak boleh dibentuk jamak pakai s ya. Oke. Satu lagi, nomor 5. Mr. and Mrs. Kelly don't have any children. Nah, ini benar ya. Children, children itu kan jamak dari child ya. Jadi any children. Oke, thank you. Thank you, sir. Berikutnya, 2 nomor juga. Nomor 6, nomor 7. I can make any coffee. Ya. There isn't any coffee in the house. Ya, betul. I cannot make any coffee. Nah, hati-hati sekarang ya. Kalau ini ada bedanya. Kalau saya tulis begini, kamu bisa nangkep nggak bedanya apa? I cannot make any coffee dengan I cannot make coffee. Kebayang nggak artinya apa bedanya? Yang pakai any dan tidak pakai any. Kau bisa tangkap nggak artinya bedanya? Artinya beda soalnya. Bisa tebak nggak? Kira-kira beda artinya. Yang I can make coffee dengan I can make any coffee. I can make coffee. Nggak bisa bikin kopi. Iya. Terus yang satunya? Yang pakai any coffee? Nggak punya kopi. Nggak punya kopi, betul. Satunya tuh emang nggak bisa bikin kopi. Mau ada kopi, nggak ada kopi, tetap nggak bisa bikin kopi. Nah, tapi yang kedua, I can't make any coffee, bukan nggak bisa bikin, kopinya habis atau apalah gitu. Nah, ya, nggak bisa bikin karena kopinya nggak ada. Atau kopinya rusak, atau aku tak suka kopinya, atau apa begitu ya. Jadi hati-hati ya, jadi ada any, nggak ada any itu langsung artinya beda ya. Ini nuansa artinya ya. Oke, nomor 7. And doesn't want a cup of coffee. Ya, a cup of coffee, betul. Dia nggak pengen dibikinin kopi lah begitu, a cup. Dan itu kopinya emang nggak boleh pakai s atau tapi yang ini kan pakai ukuran ya, pakai cupnya. Cupnya tuh boleh pakai ya. And doesn't want a cup of coffee. Oke, sip. Thank you. You're welcome. Oke, 2 nomor, 8, 9. 8. I don't like this room because there are not any windows. Bacanya biasanya kalau ini langsung ya aren't. There aren't any any windows. Ya, betul. Oke, nomor 9. Amanda is very unhappy because she doesn't have any friends. Betul ya, any friends, dia nggak punya teman ya, kasihan. Okay. Oke, thank you. Welcome. Oke, berikutnya nomor 10, nomor 11. I don't need any help. I can finish my homework by myself. I don't have any comfortable chair in my dormitory room. Hati-hati. Yang pertama benar ya, I don't need any help. Yang kedua, hati-hati, chair-nya. Sorry. Chair-nya tunggal ya. Yeah, I don't have a comfortable chair in my dormitory room.
Kalau pakai any itu harus chairs. Yeah, chairs. Ya, itu hati-hati ya. Jadi a comfortable chair in my dormitory room. Dan chair itu beda dengan furniture. Chair bisa dihitung ya, bisa bisa pakai s juga. Oke. Thank you. Thank you, sir. Agak hati-hati ya. Ini makanya ini agak teliti ya. Ini tes ketelitian. Nggak sulit tapi tes ketelitian ya. Silakan. Nomor 12, 13. I'm getting along fine. I don't have any problems. Ya, betul. Sama kayak tadi. Udah pernah. Nomor 13. Joe doesn't have a car, so he has to take the bus to school. Betul. Ya, Joe doesn't have a car. Dia nggak punya mobil. Ya. Dia harus naik bus ke sekolah. Bus, ya. Nah, ini juga ini penting. Gini, boleh nggak kita nyebut Joe, sebentar ya, ini kita boleh nggak begini, Joe doesn't have cars. Cars-nya kita pakai bentuk jamak, boleh nggak? Nah ini ya sebenarnya secara grammar nggak ada masalah, John doesn't have cars. Tapi itu agak nggak umum untuk kepemilikan ya, kalau nggak kita nggak nyebut ini dia nggak punya banyak mobil. Kalau pakai doesn't have a lot of cars boleh ya. Joe doesn't have a lot of cars. Dia nggak punya banyak mobil. Berarti dia mungkin cuma hanya satu mobil. Tapi kalau Joe doesn't have cars itu nggak enak gitu, nggak umum. Jadi kalau kita mau tanya orang itu punya mobil atau tidak, kita kalau udah bahasa Indonesia kan kita bilang kamu punya mobil tidak. Kita tidak peduli mobilnya 1, 2 atau 3, nggak masuk dalam kalimat ya. Do you have a car? Nah, tapi dalam bahasa Inggris itu e-nya harus masuk. Kalau kita nanya orang, kamu punya mobil atau tidak? Do you have a car? Nah, seperti juga di sini Joe doesn't have a car. Jadi e-nya itu masuk untuk kita menanyakan kepemilikan. Jadi untuk menanyakan kepemilikan, kamu punya atau tidak sesuatu, itu kita selalu tambahkan e ya. Jadi tekanannya ini bukan punya satu mobil atau banyak mobil, tapi punya mobil atau tidak ya. Jadi kalimat yang saya tulis ini Joe doesn't have cars pakai s ini nggak umum ya, walaupun secara grammar benar. Ya. Oke. Udah 2 ya? Udah. Oke. Thank you. Thank you. Berikutnya, jadi ya ini dua nomor. Oke, 14. Silakan. Moses, bisa unmute. 14, 15. 14 and 15. I don't have any homeworks to do tonight. Ya, bagus. Itu soal sulit ya. Nomor 15? I don't need any new clothes. Ya, betul ini ya. Yang kamu benar ya, nomor 14 itu homework. Soalnya homework itu tidak boleh pakai e dan tidak boleh pakai s. Ya, jadi kita harus pakai any. Terus untuk clothes ini aneh dalam bahasa Inggris. Clothes itu selalu, kalau kita bicara tentang pakaian, itu selalu bentuknya jamak. Selalu clothes. Kita bicara tentang pakaian, itu selalu clothes. Kalau cloth dalam arti hanya begini, cloth tanpa es, itu artinya potongan kain ya. Hanya sepotong kain. Kalau cloth tanpa es. Tapi kalau kita pakai es, clothes, itu artinya pakaian. Ya, artinya pakaian. Ya, makanya I don't need any new clothes. Saya nggak butuh pakaian. Ingat, selalu. Ya, selalu. Kalau cloth ini tunggal, biasanya itu artinya jadi carikan kain. Ya, jadi potongan kain. Atau apa. Tapi artinya bukan pakaian. Ya, jadi beda artinya. Pakaian selalu clothes ya. Oke. Thank you. Mister. Oke, ini masih berapa? Masih banyak nggak? Oh, habis ya. Satu nomor terakhir berarti ini. Terakhir, satu orang. Sorry, ini bagian cuma satu nih, udah habis. Oke, nomor 16. 16. I don't need a new suit. New suit. Ini bacanya seperti fruit ya, seperti fruit. Ini i-nya juga nggak dibaca. I don't need a new suit.
Ya, I-nya nggak dibaca ya. Yang with nih saya nggak hafal apakah semua begitu, tapi biasanya banyak yang kayak begitu. Jadi seperti fruit ya kan ada I-nya nggak dibaca. Ini should, I-nya juga nggak dibaca. Tahu artinya should-nya apa? Tahu artinya mungkin? Jenis pakaian. Dengar nggak? Gimana? Jenis pakaiannya. Ya betul, jenis pakaian. Should itu jas. Ya, jas maksudnya. I don't need, saya nggak butuh jas baru ya. I don't need a new suit. Suit itu jas ya, biasa jas lengkap lah yang cowok itu ya, yang pakai dasi satu style gitulah. Oke, sip, thank you. Welcome, Sarah. Oke, nah udah selesai, waktunya juga pas habis. Yang minggu depan itu, nah ini minggu depan mulai untuk orang ya, untuk orang dan untuk benda. Masih meneruskan pelajaran ini. Kalau kita kan kemarin itu tadi itu kan some untuk arti sedikit atau banyak ya. Nah, sekarang ini ini juga agak sulit. Ini something, someone, anything, anyone ini kadang-kadang agak pusing juga. Kadang-kadang agak pusing. Ini saya tunda penjelasannya minggu depan aja. Ini juga agak memusingkan seperti dengan the tadi, agak memusingkan dan sering keliru. Orang juga sering keliru. Ya, someone, something, anything, anyone. Ya, belum lagi kalau kita tambah nanti ada everything, ya itu nambah pusing lagi itu. Oke, tapi nggak apa-apa. Oke, hari ini sampai segini aja. Ini hari ini cukup banyak materinya. Perlu agak diingat-ingat ya. Oke, makasih semua. Sampai jumpa minggu depan. Thank you, Mr. Oni. Yep. Thank you, Mr. Oni. See you next Thank week. you, Mr. Oni. Thank you, Mr. Oni.